dari perspektif Anda, bagaimana Anda melihat gugatan ini atau laporan ini dan bagaimana kemudian Anda menghubungkannya dengan pihak Jokowi JK? Karena mereka mengatakan bahwa ini bukan urusan mereka dengan kompetitor, counterpart, tapi mereka dengan penyelenggara pemilu. Tapi tetap saja pihak Jokowi JK menyiapkan diri sebagai pihak yang terkait. Silakan. Ya, makasih Mas Vito. Ini posisi saya di tengah nih, jadi nggak ke sana, nggak ke sini. Mudah-mudahan jadi objektif. Ya. Pertama, saya komentari dulu soal yang disebut Bang Junimar tadi terkait dengan legal standing. Kalau dikatakan misalnya Pak Prabowo mundur, maka Pak Jokowi tidak bisa jadi presiden. Jadi hati-hati juga Bang. Peserta pemilu tidak boleh satu, peserta pilpres tidak boleh satu. Dia mengikuti proses itu dari awal sampai akhir. Jadi dari mulai tahapan itu namanya tahapan penyusunan daftar pemilih sampai ujungnya namanya pengucapan sumpah. Kalau dari kubu Jokowi ingin mengatakan bahwa tidak punya legal standing, dengan sendirinya Jokowi tidak akan pernah bisa menjadi presiden. Itu prinsip. Karena nggak boleh satu. Nah, tapi soal apa alasan Pak Prabowo ya, biar beliau-beliau ini yang ngomong. Saya nggak ngerti soal itu. Kedua, soal pelanggaran. Apa yang bisa dimajukan ke Mahkamah Konstitusi? Tadi udah dijelaskan, sebetulnya sederhana aja kok. Ada yang sifatnya kuantitatif, ada yang kualitatif. Bung Egy sempat singgung tadi. Nah, yang kuantitatif tadi ada 8 juta ya kira-kira suaranya. Nah, saya nggak tahu bagaimana kubu Prabowo bisa membuktikan soal 8 juta itu. Tapi soal yang kualitatif itu bisa saja dipersoalkan. Tadi Bung Refli juga sudah singgung. Dan itu sebetulnya juga sudah pernah dibahas dalam PHPU tahun 2009. Ya, jadi kalau ada yang kalah maju ke MK itu biasa. Bu Mega dulu maju dengan Pak Prabowo ke MK. Pak JK dengan Pak Wiranto maju ketika kalah dari SBY. Nah, pada hasil Pilpres itu oleh Mahkamah juga dijelaskan bahwa kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, masif gitu ya, dan mencederai proses demokrasi, itu bisa saja MK mengambil langkah-langkah tertentu. Misal menjatuhkan dahulu putusan sela. Lantas kemudian apa yang bisa dipersoalkan di sana? Tadi Bung Refli misalnya mengatakan itu soal DPKTB itu mungkin apa istilahnya, mungkin gampangnya tidak relevan atau apa begitu ya. Bagi saya itu persoalan serius. DPKTB persoalan serius ketika DPKTB itu daftar pemilih khusus tambahan, orang yang tidak terdaftar di DPT go show langsung pada hari pemungutan datang ke TPS. Apa syarat bagi mereka untuk bisa memilih? Dulu Bung Refli ini yang maju ke MK sehingga keluar putusan 102 tahun 2009. Dalam putusan itu disebutkan, kalau dia tidak terdaftar di DPT, dia hanya bisa memilih di RT RW tempat tinggal dia. Faktanya memang banyak kita baca di pemberitaan, saya nggak tahu kalau dari kubu Bung Egy ini sama Mas Firman seberapa banyak, tapi banyak kita baca di pemberitaan itu, dan saya menyaksikan sendiri pada hari H. Hari H kemarin saya langsung turun ke lapangan, menemukan sekelompok orang yang menggunakan KTP dari Maluku, dari Jember, milih di Indonesia, milih di Jakarta, gitu. Itu tidak boleh. Dan itu milih siapa? Nggak tahu Anda ya maksudnya. Ini nggak penting. Nggak penting. Yang saya mau katakan, Bung Refli kan mengaitkan, ini akan menguntungkan pihak mana. Jadi Mas Vito, sederhananya begini. Hak memilih dan dipilih itu setara. Oke? Hak memilih dan dipilih itu setara. Sekarang, kalau kemudian ada peserta yang dipilih, ya, apakah calon anggota legislatif, calon kepala daerah, calon presiden, ikut suatu kontestasi, kemudian dimajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus pilkada, beberapa kali dijatuhkan putusan sela untuk melaksanakan pemungutan suara ulang apabila ada calon yang mengikuti kontestasi itu ternyata tidak memenuhi syarat. Saya mau mengatakan, hak memilih dan dipilih itu tidak dengan sendirinya bisa digunakan sesukanya. Jadi kita tidak didaftar, mau milih di mana saja, itu membuat pemilu menjadi semerawut. Poin intinya adalah, kalau hak dipilih itu ternyata tidak memenuhi syarat, dia harus dilakukan pemungutan suara ulang. Daftar pemilih tetap, daftar pemilih khusus tambahan, syaratnya KTP. KTP di RT RW. Kalau dia tidak di RT RW setempat itu, maka peluang besarnya dilakukan PSU di TPS itu. Baik, silakan tanggapi. Ya. Tentang legal standing. Menjadi hak masing-masing untuk menyatakan benar atau tidak. Akan tetapi KPU sebagai penyelenggara Pilpres, ya, yang bertugas karena perintah undang-undang, yang sudah melakukan rekapitulasi. Akan tetapi dalam proses rekapitulasi, dalam hitungan jam menuju arah penetapan, Prabowo Hatta menarik diri. Itu istilah mereka menarik diri. Dan berbeda dengan mengundurkan diri, silakan saja.
Itu maksud Bang Jun itu apa? Dia mundur Ya, atau tentang balik legal diri? standing. Ya, kalau menurut mereka menarik diri ya, bukan mengundurkan diri. Sehingga tidak punya legal standing ke MK. Enggak. Kalau bagi kami, menarik diri dengan mengundurkan diri sama saja. Itu sama saja. Artinya tidak layak untuk Ya, tetap mengajukan Sudah tidak lagi gugatan. menjadi peserta pemilu, kira-kira begitu ya? Pasti. Karena begini, ya, KPU sudah melakukan Verifikasi. proses rekap secara tuntas. Dan KPU akhirnya melakukan penetapan terhadap hasil proses dari rekap tersebut. Oke, saya Dan mau ini sederhana. perintah, sebentar Nih, Pak, ini, sebentar. Dan Tahapan ini menjadi, Pilpres itu berakhir di pengucapan sumpah. sebentar. Rekapitulasi itu Sebentar, masih Pak. di tengah tuh. Sebentar, belum di akhir. sebentar. Nah, itu supaya clear dulu Enggak, nih. sebentar. Jadi Ini biar tahapan ini clear. belum selesai. Sebentar, Ya, sebentar Mas, ya. menurut saya sederhana Pak Jumar. Sebentar. Ketika Pak Jadi Jumar dalam sudah memasukkan proses itu ke dalam MK, rekapitulasi itu, ya, baru 5 menit kita katakan bahwa apa yang dikatakan beliau final, nyatanya beliau ikut juga ke MK. Siapa yang tidak konsisten? tunggu dulu. Ya, satu. Sebentar. Kemudian kedua, Sebentar. siapa yang mengatakan proses di KPU itu final? rekapitulasi sedang Ya. berjalan, ya. Dalam hitungan jam menuju arah penetapan, pihak Prabowo Hatta menarik diri. Ya kan? Nah, artinya apa? Dengan menarik dirinya mereka itu secara sah dan memerintahkan semua saksi yang di KPU yang tadinya mengikuti proses rekap tersebut keluar dari KPU. Itu kan sudah jelas. Makanya saya bilang tadi, mulutmu harimaumu. Kan begitu? Itu nggak ada urusannya dengan Sebentar, harimau, Pak. sebentar. Jadi bagi saya sederhananya Sebentar, begini ya Pak. sebentar. Kita manusia Rasa-rasanya ini. kalau bicara proses pemilu, Ya, ya, kita apa yang disampaikan Sebentar. pada hari ini jelas. Satu-satu. Ya. Satu-satu. Sekali lagi saya katakan, Sebentar. election proses tidak bisa dipisahkan dengan election complaint. Orang punya hak untuk memproses, Oke, maka oke. dia punya hak juga Oke. untuk komplain. Sebentar, sebentar. Dan hari ini faktanya beliau berdua juga mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oke, sebentar. Saya sudah Ya. mengatakan masing-masing kita punya hak. Ya. Tetapi Tapi kami, betul kan, Pak, ada persoalan memang, kan? sebentar. Ada persoalan, Tapi Pak kami Juniman. juga punya hak untuk menyampaikan pendapat kami Iya. mengenai ini. Iya. Silakan saja ke MK. Baik. Iya. Nanti MK akan Iya. mengambil keputusan. Kita akan lanjutkan nanti. Ini bisa Akan lanjutkan. Silakan, saya berikan kesempatan pada Jokowi JK terlebih dahulu untuk menyampaikan Ya, pertama, standing. sebagaimana yang kami sampaikan kepada Pak Jokowi tadi, kami sudah siap mengikuti persidangan tanggal 6 Agustus yang akan datang sebagai pihak terkait. Kedua, tidak akan ada pengerahan massa dari tim Pak Jokowi, Pak JK. Dan kita berharap suasana semua kondusif dan sesungguhnya proses pemilu sudah dilakukan. Ketiga, kami semuanya nanti berdasarkan bukti-bukti tertulis yang sahih, yang selama ini menjadi kebiasaan di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Dan keempat, mudah-mudahan setelah tanggal 21 Agustus nanti, maksimum Mahkamah Konstitusi memutuskan, kita semua bisa menerima apapun hasilnya. keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Sehingga apa yang dipersiapkan ke depan ini, mudah-mudahan Pak Jokowi ini bisa membawa semangat yang diberikan oleh rakyat Indonesia, kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Indonesia, 5 tahun ke depan bisa lebih maju lagi Indonesia. Baik, terima kasih Bang Trimedia. Silakan Pak Firman. Ya, saya rasa pendidikan demokrasi yang paling penting adalah apa yang kita saksikan hari ini, bahwa apapun yang diputuskan KPU itu belum bersifat final. Pertama. Kemudian kedua, tradisi peradilan kita sangat memungkinkan tidak saja memeriksa hasil suara, tapi bisa terjadi apa yang disebut vote by the judge. Hakim bisa saja memutuskan presiden, terpilih yang lain di luar apa yang diputuskan KPU. Tradisi ini sangat mungkin dalam wilayah demokrasi dan penegakan hukum dalam konteks konstitusionalitas. Karena MK tidak hanya the guardian of konstitusional, tapi the guardian of demokrasi. Itu pesan penting saya kepada Pak Refli, bahwa ini strategi hukum kita. Tidak mungkin kita buka secara awal di muka, karena itu adalah baru desain. Ya. Tunggulah pada tanggal mainnya, kami akan buktikan